Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra Laila dengan nomor PPM 1012025 merupakan mahasiswa Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Hukum Bisnis mengenai transportasi dalam kegiatan bisnis. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama pengertian transportasi atau pengangkutan. Yang kedua, fungsi dan tujuan pengangkutan. Yang ketiga, subjek dan objek hukum dalam pengangkutan. Yang keempat, prinsip tanggung jawab pengangkutan. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya perjanjian pengangkutan. Selanjutnya yang pertama yaitu pengertian transportasi atau pengangkutan. Transportasi atau pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang ataupun manusia, baik berupa jasa, dari tempat asal ke tempat tujuan atau ke tempat lainnya dengan memperhatikan 3 unsur. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang diangkut, yang kedua tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya, dan yang terakhir adanya tempat yang dapat dilalui alat angkutan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok. Yang pertama, pengangkutan sebagai usaha atau bisnis, yakni mempunyai ciri sebagai berdasarkan perjanjian, dan yang kedua yaitu kegiatan ekonomi di bidang jasa berbentuk perusahaan yang menggunakan alat pengangkutan mekanik. Lalu yang kedua yaitu pengangkutan sebagai perjanjian, yakni pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Dan yang terakhir yaitu pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, lalu kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan barang ataupun manusia tersebut di tempat tujuannya. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengangkutan. Ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Sedangkan menurut Sri Rezeki Hartono, pada dasarnya pengangkutan mempunyai 2 nilai kegunaan, yaitu yang pertama, kegunaan tempat atau place utility, yang dimana terjadinya perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat lagi. Yang kedua yaitu kegunaan waktu atau time utility, di mana dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Sedangkan menurut Zainal Asikin dalam bukunya berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan. Yang pertama yaitu berperan dalam hal ketersediaan barang, yang kedua stabilisasi dan penyamaan harga, yang ketiga penurunan harga, yang keempat meningkatkan nilai tanah, yang kelima terjadinya spesialisasi antar wilayah, yang keenam berkembangnya usaha skala besar, dan yang terakhir yaitu terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu subjek dan objek hukum dalam pengangkutan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintasnya. Pihak-pihak dalam pengangkutan tersebut, yang pertama ada pengangkutan adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang atau jasa penumpang. Yang kedua yaitu penumpang adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan atau berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Yang ketiga yaitu pengirim adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut. Yang keempat yaitu penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Yang kelima yaitu ekspeditur adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspeditur di sini bertindak atas nama pengirim.
Selanjutnya itu agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan pengangkut. Selanjutnya itu pengusaha bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Dan yang terakhir yaitu pengusaha pergudangan, di mana perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke atas kapal. Selanjutnya, objek hukum pengangkutan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, barang muatan adalah barang yang sah dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, alat pengangkutan adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun penumpang. Alat angkut contohnya seperti kapal, kereta api, bus, mobil barang, maupun pesawat. Yang terakhir yaitu biaya angkut, adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pengangkut atas jasa yang telah mengangkut barang atau penumpang tersebut. Selanjutnya terdapat prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam hukum pengangkutan. Dikenal adanya 5 prinsip tanggung jawab pengangkutan, yaitu yang pertama, tanggung jawab praduga bersalah, yang dimana selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Yang kedua yaitu tanggung jawab atas dasar kesalahannya. Setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dari pihak yang dirugikan, wajib membuktikan kesalahan pengangkutan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pengangkutan mutlak. Menurut prinsip ini, pengangkutan harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan membuktikan dan tidaknya kesalahan pengangkutan. Yang keempat yaitu pembatasan tanggung jawab pengangkutan, merupakan adanya pembatasan tentang pemberian ganti rugi. Dan yang terakhir yaitu presumption of non-liability, atau pengangkutan dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Bukan berarti pengangkutan membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda yang diangkutnya. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya perjanjian pengangkutan. Untuk mengetahui kapan dan di mana perjanjian pengangkutan berakhir, perlu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, terdapat keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat. Maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran biaya angkut di tempat tujuan yang disepakati. Yang kedua yaitu keadaan di mana terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pemberesan kewajiban membayar ganti ruginya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.